Informasi lainnya pemirsa, Aliansi Buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta terkait dengan kenaikan UMP yang dinilai terlalu rendah. Sementara itu Gubernur Pramono Anung menyebut bahwa UMP DKI Jakarta merupakan tertinggi dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif. Di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang di demo di Jakarta ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara dalam perjalanan liburan Anda. Sebuah minibus berisi 6 wisatawan terguling di jalan curam dan menanjak di kawasan pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang supir. Di belakang sopir. Nah, semua penumpang itu pada saat itu langsung gimana? Langsung menyelamatkan diri kah atau seperti apa begitu terguling? Tenangin dulu, terus saling pastiin keadaan masing-masing. Udah itu nanti ada yang bantu baru kita keluar semua ketika udah. Akibat insiden ini, 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, masa libur Natal dan Tahun Baru stasiun Pasar Senen padat oleh penumpang yang tiba. Sebanyak 15.683 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen menandakan puncak padatan stasiun di Pasar Senen. KAI Daob 1 Jakarta memperkirakan tanggal 28 Desember merupakan puncak padatan di stasiun Pasar Senen, baik dari penumpang berangkat maupun tiba. Secara keseluruhan, KAI Daob 1 Jakarta mencatat total 295.950 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta selama periode 28 Desember hingga 4 Januari mendatang. KAI terus memastikan layanan kedatangan penumpang berjalan dengan aman dan juga lancar, khususnya di stasiun-stasiun utama yang menjadi simpul arus balik. Sempat mengalami penurunan jumlah penumpang kembali melonjak di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 172.000 atau naik 22% dari hari biasanya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memprediksi bahwa lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan jelang perayaan Malam Tahun Baru 2026. Salah satunya adalah panggung besar yang tengah dibangun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi titik utama perayaan Malam Tahun Baru. Panggung besar di kawasan Bundaran HI dipersiapkan untuk acara perayaan Malam Tahun Baru 2026. Pengerjaan panggung masih terus dilakukan dan sudah mencapai 60%. Panggung ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah acara pada saat Malam Tahun Baru. Di antaranya adalah pertunjukan musik, senian, dan doa bersama lintas agama. Untuk perayaan Malam Tahun Baru nanti, Pemprov Jakarta menyiapkan 8 titik sebagai tempat bagi masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun.
Pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta di momen libur Natal dan Tahun Baru disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Bahkan sejak pagi hari pengunjung memadati kawasan Planetarium yang terletak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas yang tampil lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa, pergerakan benda langit, hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sama nanti terakhir di jam 4. Kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Bahkan pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua, sementara jam paling ramai yakni terjadi pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda. Pemirsa, pada malam pergantian tahun Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Bahkan Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan Tahun Baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam Tahun Baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam Tahun Baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan.